Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada Pak Iwan selaku Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, kepada Ketua RT Pak Ijul, dan semua saudara-saudara saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat baru saya, salam kenal. Dengan saya Imam Ratrioso, seperti yang sudah sekilas disampaikan oleh Pak Iwan, kalau saya adalah seorang psikolog, alumni Gontor, dan pada beberapa kesempatan terakhir ini cukup rutin ya mendatangi Sukabumi untuk berkenalan, untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan dari apa yang kita adakan ini ada manfaatnya, ada keberkahan ya. Dan alhamdulillah kita memulainya justru dari masjid ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan, bagaimana beliau sebagai Ketua DKM dan Pak Ijul sebagai Ketua RT menjadikan masjid sebagai pusat semuanya ya, pusat kegiatan, peribadatan, muamalah ya. Ini bagus sekali dan memang harusnya demikian ya. Sebagaimana dulu Rasulullah memulai dakwahnya itu setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, membangun peradaban baru, dan peradaban itu dimulai dari masjid ya. Maka sebagai simbolnya, kota yang dulunya namanya Yathrib berubah menjadi Madinah. Madinah itu artinya yang berkebudayaan, yang tertata, yang teratur. Nah, ini kita mulai. Tadi seperti yang disampaikan Pak Iwan, sedang belajar mengurus sebuah kegiatan, sebuah acara, kan begitu ya. Jadi apa yang kita lakukan pada malam hari ini bukan sesuatu yang kecil, bahkan sesuatu yang sangat besar sekali. Insya Allah diberkahi oleh Allah. Insya Allah meskipun mata basyiroh kita belum terbuka, di atas kita ini ada malaikat-malaikat yang memayungi kita semua. Karena kita niatkan untuk majelis zikir, majelis ilmu, dan diadakan di dalam masjid ya. Semoga ini menjadi awal yang baik dan menjadi awal dan diteruskan oleh kegiatan-kegiatan berikutnya. Baik mudah-mudahan oleh saya, oleh Pak Rinov, baik juga mungkin oleh narasumber-narasumber yang lain yang berkenan untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, pada malam hari ini ya kita akan berbagi ilmu ya. Tema yang ada di spanduk ya, kalau nggak salah ya, yaitu itu adalah bagaimana kita memaksimalkan internet marketing ya. Sebagaimana yang telah kita alami bersama bahwa dalam tempo 10 tahun terakhir ini kita mengalami kemajuan yang sangat pesat di bidang internet. Ada hari ini yang tidak punya HP? Angkat tangan yang nggak punya HP. Nggak ada. Oh, ada itu. Waduh, makasih. Siapa namanya? Kenapa adek di luar? Di dalam sini ada kopi, adek. Ya. Siapa hari ini yang HP-nya tidak Android? Ada? Maksudnya HP-nya pasti yang ada internetnya. Kita sudah meninggalkan era apa istilah teknis, saya lupa, nanti Pak Rinov menjelaskan. Ya, ini sebuah keniscayaan, ini sebuah
perkembangan zaman, perubahan yang tidak bisa kita hindarkan. Kalau orang tidak mau ikut, maka dia bisa menjadi istilahnya makhluk purbakala. Karena tidak dikenali, ya kan? Kalau tidak punya HP, kemudian tidak punya internet, ya dalam istilah santrinya itu wujuduhu keadamihi, ya. Kehadirannya itu sama dengan ketidakhadirannya. Ada dan tidak ada dia itu sama saja tidak ada. Gitu. Karena sekarang semuanya ini melalui internet, melalui HP, ya. Semuanya sudah digital, apapun itu, ya. Maka digital, internet itu sudah menjadi kebutuhan vital, ya. Kalau dulu kita mengenal istilah 9 bahan pokok, sekarang ditambah satu lagi kan? Apa itu? Kuota, ya kan? Kalau ada pulsa tapi nggak ada kuotanya, nggak bisa juga, ya kan? Nggak ada internetnya nggak bisa juga. Jadi itu sebuah keniscayaan dan kita harus mensyukurinya, ya, mensyukurinya. Meskipun sebagaimana semua hukum-hukum selalu yang namanya pasangan hidup itu selalu ada. Ada kebaikan, ada keburukan. Ada kemajuan, ada kemunduran. Ada kenaikan, ada penurunan. Itu sudah hukum alam, sudah sunnatullah. Sudah Allah yang memerintahkan. Yukhrijul hayya minal mayyit, ya kan? Mendatangkan malam di dalam siang, memasukkan siang di dalam malam, itu begitu. Ada kematian, ada kehidupan. Itu dibuat oleh Allah untuk menjaga kehidupan ini, gitu. Ya. Dan hari ini kita semakin menikmati itu. Apalagi setelah kita 2 tahun kemarin kita mengalami pandemi. Betul nggak? Kita pandemi, terutama kami yang di Jakarta itu sangat merasakan, ya. Zaman-zaman PSBB, zaman-zaman lockdown, nggak boleh kemana-mana, ya. Anak-anak juga nggak boleh sekolah, harus di rumah, harus Zoom. Akhirnya kita belajar semua itu. Betul tidak? Belajar tidak kemana-mana. Belajar di rumah saja, ya. Akhirnya beradaptasi. Banyak sekali pembelajaran. Nah, yang kemudian memunculkan adalah tadi terjadi perubahan gaya hidup baru. Apa diantaranya yang paling menonjol? Perubahan gaya kita bertransaksi jual beli. Betul nggak? Ya. Sekarang kita mungkin udah malas tuh ke toko. Udah malas tuh ke mall, ya. Apalagi kalau orang Jakarta macet. Akhirnya apa-apa sekarang online. Ya kan? Cek apa, nyari apa, semuanya di situ. Sekarang kita juga mau belajar, sekarang semua ilmu ada. Kalau dulu zaman-zaman nyantri dulu tuh, ada kiai di sana, oh kita mesti datengin dia kan berhari-hari, tempatnya di gunung, ya kan. Sekarang enggak. Sekarang cukup buka HP, buka channel YouTube. Ya, mau cari ustadz siapa? Ustadz ini, ustadz itu. Mau belajar bahasa apa ada ini, mau cari film apa ada ini, mau cari kitab apa ada online semuanya. Hadis ada semuanya. Nah, ini sebuah keberkahan. Allah sebenarnya memudahkan kehidupan kita setelah pandemi ini. Sebenarnya, ya, meskipun di dalam proses kesana kita mengalami rasa sakit, yaitu tadi harus di rumah. Beberapa teman kita ada yang kena PHK, beberapa sahabat kita ada yang ordernya di stop, ya. Beberapa teman kita mungkin seperti Pak Ipul yang kontraktor terhenti kemarin karena nggak ada lagi orang yang ngebangun rumah, betul ya Pak ya? Ngapain boro-boro ngebangun rumah kemarin kan begitu, ya. Itu semua kita alami, tapi alhamdulillah ada
hikmah di balik itu semua. Dan justru itu adalah tanda kebesaran Allah. Ya. Masa pandemi kemarin itu seperti halnya kita ibarat laptop ini di restart, betul nggak? Di restart. Wah, ini lagi goyang nih, kita restart dulu, coba restart. Nah, pandemi kemarin tuh kita sedang di restart kehidupan kita. Ketika pandemi kemarin tuh banyak orang yang berpikir ulang apa yang dia maui. Berpikir ulang apa yang dia cita-citakan. Berpikir ulang apa yang dia rencanakan, dipikir. Itu signifikan sekali kemarin itu. Di pandemi kemarin itu semua seperti dikocok-kocok, ya kan? Profesi-profesi yang mulia segala macam itu tiba-tiba down. Betapa banyak profesi-profesi, mohon maaf jika saya menyebutkan seperti halnya pilot, ya. Pilot kan tinggi sekali kan, gengsi sosial, tiba-tiba karena pandemi kemarin nggak ada penerbangan segala macam, profesi dari pilot menjadi tukang bubur ayam. Ya, banyak kan yang viral ya. Meskipun jualan bubur ayamnya intelek begitu kan, bagus. Tapi kan terjadi rotasi gitu. Nah, ini sebuah pembelajaran dan tentu ada hikmah-hikmah di balik semua itu. Nah, lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan kalau memang kenyataannya seperti itu? Ya, mau tidak mau kita tidak bisa menghindar. Kita tidak bisa menjauh, apalagi kemudian bersikap antipati. Justru kita harus mau belajar lagi. Ya. Ini saatnya kita belajar lagi dari nol. Karena orang yang masih mau belajar itu yang akan terus berkembang. Siapapun dia, berapapun usianya. Dan sebaliknya, siapapun yang tidak mau belajar, maka dia akan terhenti. Dia akan ditinggal, digilas oleh zaman, siapapun dia, berapapun usianya. Jadi kalau yang sudah senior tapi mau belajar, itu akan tetap update. Ya, akan tahu istilah-istilah update. Nah, begitu. Nah, apa kemudian yang perlu kita lakukan dalam masa ini? Ya, ini mungkin masuk ke materinya. Personal branding, ya. Brand yourself. Kenapa sih kita harus membrandingkan diri kita? Kenapa kita harus mengenalkan diri kita? Kenapa Imam Ratrioso harus memperkenalkan Imam Ratrioso sebagai seorang dosen, seorang psikolog, seorang alumni Gontor? Kenapa Pak Rinov harus memperkenalkan? Kenapa Pak Ijul juga harus memperkenalkan sebagai ketua RT, memperkenalkan kegiatannya? Kenapa Pak Iwan harus membranding Masjid Al-Ikhlas? Ya karena memperkenalkan diri itu adalah salah satu cara kita untuk menjaga kehidupan ini. Dan lebih dari itu, membranding diri kita dan mengenalkan diri kita itu sebenarnya adalah perintah dari Allah. Apa perintah dari Allah? Kita harus melakukan syiar kebaikan kepada orang lain. Dan proses syiar kebaikan itulah yang namanya branding. Jadi personal branding itu bukan sesuatu yang ilmu atau apa yang jauh di sana. Tidak. Personal branding itu sesuatu yang biasa saja, yang alamiah, yang sebenarnya sudah setiap hari kita lakukan. Yang perlu kita lakukan lagi. Nah, kira-kira itu sebagai pembukanya. Nah, kalau ini pasti tahu dong. Ini Ade siapa namanya saya nggak tahu. Ini lambang apa, Ade? Ada yang tahu nggak lambang apa, Ade? Hah? Gambar naon iki? Yang ini? Oh, yang sebelahnya apa yang sebelahnya nih? Hah? Just do it. Ya, oke, makasih Ade ya. Ini BMW ya. Kita semua tahu apa itu BMW. Mobil BMW, ya kan? Kesannya apa kalau kita mobil BMW? Kesannya apa? Kesannya mewah, apalagi? Mahal, apalagi?
premium, nyaman, ya kan? Kalau kita naik BMW gitu, terus lewat di Karangtengah, kira-kira gimana perasaan kita? Wow. Terus buka jendela, cing, kamu, iya, gitu, ya. Perasaan kita beda, betul nggak? Nah, itulah kekuatan sebuah branding. Tapi apakah BMW dalam iklan-iklanan dia ngomong mobil baik, mobil termahal? Enggak pernah ngomong begitu. Sama dengan orang yang baik, orang soleh. Saya orang baik, saya orang soleh, saya nggak ada orang baik bilang begitu. Tidak ada orang baik bilang dirinya baik. Tidak ada orang soleh bilang dirinya soleh. Yang bilang dia orang baik itu adalah orang lain. Yang bilang BMW baik itu adalah orang yang melihatnya karena memang dia enak dilihat. Yang pernah menaikinya, yang pernah memilikinya, yang pernah membelinya. Kenapa itu bisa begitu? Ya karena memang begitu. Dia nggak pernah bohong. Kalau bohong namanya KW. Ya kan? Original, organik, ya itu. Nah, ya kan? Soal harga, soal apa, ya itu sebuah konsekuensi, ya kan, dari sebuah kualitas, kan begitu. Sama sampingnya sepatu Nike, ya kan? Oh, ada tahu ya? Kalau kita pakai nyaman, mahal, ya. Nah, begitu kuatnya sebuah branding sampai dia merubah perilaku orang, merubah karakter orang, ya. Baju misalnya, coba kalau kita pakai baju yang mahal, ya kan? Apa kalau kita, ini orang yang nonton ini agak seneng nih karena disebutin merek. Nanti saya masukin ke YouTube. Saya mempromosikan sesuatu gitu kan. Apa coba baju yang mahal apa misalnya, ya kan? Apa merek-merek yang mahal tuh apa misalnya? Katakanlah merek A gitu kan, mahal, harganya harganya satu baju 1 juta, ya kan? Oh, kita makanya pelan-pelan tuh. Iya. Pelan-pelan, ya kan? Makanya pelan-pelan gitu kancingnya. Dilihat, Masya Allah 1 juta. Udah beda. Ya kan? Sama pakai baju 50.000. Krek, robek. Tuh. Ya, kualitas. Kualitas itu merubah orang. Ini, ya. Itu sebuah barang, Pak. Nah, semua yang ada di alam semesta ini itu merek. Ya kan? Nggak ada nggak merek coba. Laptop ini mereknya merek laptop saya JMC, ada Epson, ya kan? Peci saya, baju-baju Bapak, ya kan? Ini masjid ini mereknya Al Ikhlas, ya kan? Ubinnya pasti ada mereknya nih, kemarin siapa yang hafal, ya kan? Kualitasnya apa, berapa, ya kan? Catnya apa nih, kok itu merek semua, Pak. Jadi brand itu sebuah kualitas. Ya, semakin tinggi nilai orang, semakin bagus kualitasnya, semakin mahal harganya, ya semakin bernilai dia. Orang juga begitu. Ya. Siapa ini? B.J. Habibie. Siapa beliau? Mantan presiden ketiga, mantan Menristek, apalagi? Dirut Dirgantara. Siapa lagi? Pesawat terbang, memiliki banyak hak copyright pesawat terbang, apalagi? Profesor, ya kan? Banyak sekali, kalau ditulis banyak, nggak cukup. Presiden yang sangat berprestasi, hanya meskipun cuma 1,5 tahun berhasil menurunkan dolar dari 20.000 ke 7-8.000 kalau nggak salah, kan? Presiden yang harum namanya, presiden yang tidak KKN, presiden yang anak-anaknya hari ini tidak berpolitik, yang tidak diikuti dan tidak bisa diikuti oleh presiden-presiden
setelahnya. Seorang yang memberikan paling banyak beasiswa. Bukan hanya beasiswa S1, beasiswa ke luar negeri. Ketika beliau wafat, semua hampir sebagian besar rakyat Indonesia menangis. Ya, bahkan yang belum tahu beliau, belum pernah ketemu beliau. Tapi ceritanya, keharumannya terdengar kemana-mana. Nah, ini branding. B.J. Habibie adalah branding. Branding itu sebenarnya hanyalah dampak, hanyalah getar-getaran dari profil pribadi dia yang sebenarnya. Gitu. Nah, kita ingin seperti beliau. Branding itu seperti itu. Berarti kita ingin dikenal sebagai apa? Ingin terkenal dengan terkenalnya terkenal apa? Jadi terkenal tuh gampang. Cuman masalahnya setelah terkenal untuk apa dan terkenalnya karena apa? Kalau terkenalnya karena dermawan, baik sekali. Terkenalnya karena berilmu, baik sekali. Tapi kalau terkenalnya sering kawin cerai, terkenalnya karena jahat, nah, terkenalnya suka nipu, terkenalnya ingkar janji, buat apa terkenal seperti itu? Nah, branding itu adalah bagaimana kita dikenal orang lain. Memperkenalkan diri kita dengan kebaikan-kebaikan kita. Apakah itu ria? Enggak ria. Itu tidak ria. Kita memperkenalkan diri kita dengan kebaikan-kebaikan kita tanpa harus kita mengucapkannya. Gitu. Ya, ini yang ingin kita capai. Bagaimana Imam Ratriose, bagaimana Pak Ijo, bagaimana Pak Ipul, bagaimana Pak Iwan, semuanya membranding dirinya. Sehingga setiap orang itu yang dilihat adalah pribadi-pribadi yang baik. Masjid kita ini juga harus di-branding. Di-branding apa? Ya pokoknya Masjid Al-Ikhlas itu pengajiannya bagus, ustadz-ustadznya bagus. Oh, kalau sholat di sini tuh enak, nyaman, airnya lancar, toiletnya bersih, ubinya bersih. Kita kalau sholat di sini nyaman, enak, ya kan? Bisa khusyuk, keluar menjadi sebuah keberkahan. Itu sebuah branding. Itu sebuah branding. Ya. Nah, ini yang ingin kita bangun di dalam konteks personal branding ini. Ya. Berikutnya. Siapa ini? Siapa? Ini kalau bapak-bapak masih kenal ya. Tadi saya di SMK udah gak ada yang kenal sama beliau. Ini Pak Mario. Ya. Dari tahun 2012 sampai 2016 cukup dikenal sebagai seorang motivator, mengisi di televisi selama 10 tahun, di O Channel, di Metro TV, di Kompas, ya. Ini, saya berkesempatan untuk berguru kepada beliau, karena profesi saya juga seorang motivator, ya saya berguru kepada yang terbaik. Ya, kepada yang terbaik ketika itu adalah Pak Mario, ini di rumah beliau. Ya. Berguru cara presentasi, cara menyampaikan, cara memahamkan ide, bagaimana bicara kita punya kekuatan. Nah, itu belajar. Nah, kenapa juga kita perlu berteman, bersosialisasi dengan orang-orang yang juga baik? Karena kita dikenal oleh orang lain tidak hanya karena diri kita. Kita juga dikenal oleh orang lain karena dengan siapa kita berteman. Nah, ini yang dipakai adalah hukum pergaulan. Yang sering kita dengar, kalau kita berteman dengan seorang penjual parfum, minyak wangi, kita akan ikut wangi. Ya. Ada
Istilah baru lagi, kalau kita bergaul dengan 5 orang kaya, kita akan menjadi orang kaya yang keenam. Itu memang riset dan terbukti. Nah, itulah dalam proses membangun branding ini, kita perlu berteman dengan orang-orang yang baik. Idealnya sebenarnya teman itu tidak perlu dipilih-pilih sebenarnya. Sebenarnya semua orang itu ditemani. Orang baik, orang jahat, semua ditemani. Selama kita baik dan kita percaya dengan kebaikan kita, orang-orang yang akan datang kita pun adalah orang baik. Dan orang yang tidak baik pun sampai kemudian tidak tega untuk berbuat tidak baik kepada kita karena kebaikan kita. Maka kita harus percaya kepada kebaikan kita, percaya kepada niat baik kita. Nah, kekuatan itulah kemudian yang akan mendatangkan orang-orang baik. Ya. Dulu waktu saya nyantri diajarkan oleh kiai saya, kalau kamu mengharapkan orang-orang baik di sekitar kamu, boleh jadi kamu akan kecewa. Tapi kalau kamu menjadi orang baik, maka akan muncul di hadapanmu orang-orang baik. Nah, jadi kebaikan itu sebenarnya adalah energi. Jadi kita jangan mengharapkan kebaikan dari orang lain. Orang lain datang, orang lain menolong kita, tidak. Kitalah energi kebaikan itu. Kita yang harus mengumpulkan energi kebaikan kita, lalu kita lemparkan ke kehidupan, kita berikan kepada semesta, maka kebaikan itu yang telah menyebar itu akan datang lagi kepada kita berupa banyak hal. Berupa orang-orang yang baik itu sendiri, berupa informasi, berupa jaringan, berupa kabar baik, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kitalah yang harus menjadi energi kebaikan itu sendiri, baru orang lain. Ya. Nah, jadi itulah kita perlunya berteman, itulah kemudian kita perlunya membangun komunitas. Nah, ini kan namanya kan komunitas. Apa nih Pak Iwan, nama jamaahnya apa? Ikatan Pemuda Karangtengah. Nah, udah itu udah namanya komunitas. Brand. Ini sudah kita bikin brand nih, Ikatan Pemuda Karangtengah. Brand. Apa itu? Apa isinya di situ? Oh, di situ ada majelis taklim, ada majelis zikir. Oh, itu belajar, mendatangkan narasumber. Oh, tidak hanya belajar, di situ juga kita ada bakti sosial. Oh, tidak hanya itu, ada bisnis. Oh, tidak hanya itu, ada kunjungan-kunjungan, mendata orang-orang yang sakit, orang-orang panti jompo, anak yatim piatu. Oh, semuanya. Oh, iya. Nah, sama seperti tadi, sama seperti baju mahal yang bisa merubah orang, komunitas yang baik pun bisa merubah orang. Itulah kenapa orang yang merasa tidak baik, lalu dengan kesadarannya masuk ke dalam komunitas yang baik, dia bisa berubah. Itulah pentingnya kita membangun komunitas yang baik. Ini yang sedang kita lakukan. Kenapa demikian? Karena dalam menjaga istiqomah, kita perlu orang lain. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa menggaransi sejauh mana lamanya daya tahan kebaikan kita. Betul nggak? Kenapa? Karena setiap kita berniat baik, bahkan setiap kita berbuat baik, ketika itu pula musuh-musuh itu datang kepada kita. Siapa musuh-musuh itu? Siapa? Setan, bener banget itu. Syaitonir rojim. Setan, iya, setan bener. Maka kita harus bergabung dalam komunitas yang baik. Kalau dalam Islam namanya jamaah, berjamaah. Ya kan? Kalau imam tuh ngomong sawu sufufakum, ya kan? Rapatkan safnya. Ya kan? Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapatkan barisan.
Nah, berarti kebaikan juga harus bersaf-saf, berjamaah, terorganisir. Karena setan akan mengganggu di sana. Jadi orang menjadi baik sendiri itu sulit. Kenapa? Karena setannya lebih banyak. Maka kita bisa lihat orang yang istiqomah sholat subuh berjamaah di masjid jarang, ya kan? Karena setan lebih banyak. udah Allah Akbar, aduh ajan ya, tidur lagi. Karena dia sendirian, betul nggak? Nah, tapi kalau ada komunitas, aduh minimal dia malu, ntar gue ditanya kan, kamu kenapa nggak subuhan kan? Ditanya nih. Itu jamaah, betul. Ya kan? Itu sholat subuh. Itulah pentingnya kita berjamaah. Rasulullah itu kan kalau habis sholat jamaah, habis doa, kan dia absen tuh sahabat-sahabatnya. Oh ini kemana nggak ada? Oh itu Nabi sedang ada halangan, sedang ngurus ternaknya. Ini kenapa? Oh sedang sakit, sedang ngurus ibunya, kan begitu. Ditanya. Komunitas jamaah. Dan jangan main-main dengan jamaah. Jangan main-main dengan komunitas. Kita sudah pernah dengar ceritanya. Anggota komunitas itu bisa menyelamatkan temannya yang masuk neraka. Betul nggak? Ada kan cerita itu? Betul. Anggota komunitas ada yang bisa menyelamatkan temannya yang sudah masuk neraka karena pertolongan dia. Bahkan ada anggota komunitas yang ketika dipersilakan masuk surga, dia belum mau masuk surga. Sebelum temannya juga masuk surga. Jadi jangan main-main dengan komunitas. Jangan main-main dengan jamaah. Kita ini setengah kakinya sudah masuk surga. Setengah, baru setengah. Karena kita masih di dunia ya gitu kan. Ya kan? Setengahnya sudah masuk surga kita. Apalagi kalau kita istiqomah, konsisten terus menerus. Kita bisa saling menolong berjamaah di antara kita, saling masuk surga. Nah, komunitas yang keren itu adalah komunitas yang membawa anggotanya masuk surga bareng-bareng. Nah, masuk surga bareng-bareng. Itu yang membedakan komunitas akhirat dengan komunitas dunia. Komunitas dunia misalnya komunitas penggemar mancing. Mancing mania, ya kan? Komunitas penggemar sepeda. Ya kan? Nah, ini maksudnya bukan sepeda itu duniawi, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah komunitas yang tidak terhenti pada aktivitas dunia. Jadi bagaimana komunitas mancing bisa menjadi komunitas akhirat? Ketika mancing, azan, kita break dulu, sholat dulu, baru mancing lagi. Itu maksudnya. Komunitas moge, moge ini udah bagus nih. Saya sering sekali dapat informasi. Oh moge, ayo kita jalan mana? Subuh. Kita subuh berjamaah di masjid ini. Wah, moge itu 10. Kita jalan kemana? Kita sambil menyerahkan pembangunan renovasi masjid. Datang ke rumah yatim mana? Nah, itu aktivitas jamaah dunia akhirat. Nah, kita harus menjadi bagian dari itu. Ini kelamaan minumnya nggak diminum-minum di gelasnya. Oke ya, nah jadi kembali, kenapa kita perlu personal branding? Karena itu teman-teman semua. Kita perlu membranding diri kita perlu berjamaah, kita perlu bersama-sama, kita perlu orang lain. Ya, kenapa kita perlu personal branding? Karena kita ingin menjadi orang yang mulia. Ya, apa sih warisan terbaik dari seorang manusia? Nabi Sulaiman waktu ditanya, kamu milih mana? Kamu milih harta apa milih ilmu? Nabi Sulaiman milih ilmu. Karena dia milih ilmu, dia dapat harta. Dia dapat tahta. Dia dapat wanita. Ya kan? Tahu kan istrinya Nabi Sulaiman itu berapa?
1000 katanya. Capek gitu. 1000. Kita satu aja capek lagi 1000. Ya, itu. Ilmu, ya kan? Kalau niatnya memberikan warisan harta yang banyak kepada anak cucu kita, tidak salah. Cuman sejarah menyatakan kalau yang kita wariskan itu hanya harta, habis hartanya. Berkelahi doang. Putus persaudaraan. Tapi kalau yang kita wariskan adalah ilmu dunia atau ilmu akhirat, apalagi ilmu akhirat, apalagi ilmu agama, itu yang lahir adalah kemuliaan. Yang lahir adalah pencerahan. Dan namanya mulia. Ya. Orang-orang yang berilmu lebih lama dikenang daripada orang-orang yang kaya. Betul nggak? Cobalah di Sukabumi ini orang terkaya, orang yang paling kaya tahun 90, masih ingat nggak? Enggak, di Sukabumi. Tahun 90. Ya kan? Tapi kalau disebut nama ulama, oh kita bisa cepat. Udah meninggal tahun 50, 60 itu. Nah, warisan terbaik adalah sebuah keindahan kepribadian saat namanya dikenang oleh banyak orang. Seperti Habibie tadi. Habibie langsung presiden. Habibie yang buat pesawat. Habibie yang itu kenangan. Nah, kita tuh ingin kita meninggal, orang tuh senang menyebut nama kita, sedih karena ditinggalkan, nangis. Bahkan banyak orang yang sudah meninggal masih hidup namanya, bahkan masih memberi nafkah kepada banyak orang. Lebih banyak daripada orang yang bekerja, yang hidup. Siapa mereka? Para orang soleh ya, para wali-wali. Kalau kita sering ziarah wali kan, siapa? Sunan Kalijaga. Ramai orang berziarah untuk menghormati beliau, mendoakan beliau, mengenang jasa beliau. Dari aktivitas itu banyak orang dihidupi, orang bikin warung, bikin. Almarhum yang sudah meninggal memberikan nafkah kepada yang masih hidup. Coba, padahal udah nggak ada. Itu saking mulianya pribadinya, ya. Jadi ini yang kita inginkan. Keindahan kepribadian saat nama kita disebut ketika kita sudah tidak ada. Oh, si ini yang baik hati. Oh, si itu yang dermawan. Oh, dia yang ringan tangan, mudah menolong orang lain. Oh, dia yang penyabar. Oh, dia yang tegas. Oh, dia yang membela rakyatnya. Dia yang protes ketika ada ketidakadilan. Dan seterusnya. Ya, itu. Nah, kalau begitu mulai dari mana nih kalau kita ingin membranding diri kita? Ya, mulai dari visi besar kita. Nah, kita semua harus punya visi. Kita harus punya visi. Dan kita sebenarnya diberikan visi, diberikan misi, tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan kita. Pasti Allah menginginkan kemuliaan kepada diri kita. Masalahnya kita sadar apa tidak? Kita ingat apa tidak? Allah tidak mungkin menciptakan segala sesuatu dalam keadaan yang sia-sia. Wa ma khalaqna hadza batila, ya. Aku tidak menciptakan apapun dalam keadaan sia-sia. Allah menggambarkannya itu seekor nyamuk. Nah, seekor nyamuk, kalau kita tahu, kita bedah itu nyamuk, buka di internet apa tuh nyamuk, apa jenis-jenisnya. Itu dahsyat sekali. Dahsyat sekali ciptaan Allah. Itu nyamuk. Lalu diri kita kira-kira lebih baik tidak dari seekor nyamuk? Ya pasti lebih baik dah, ya kan? Lebih kompleks, lebih hebat, iya kan? Aku menciptakan manusia dalam
sebaik-baik penciptaan. Nyamuk aja sudah amazing, apalagi manusia, sebaik-baik ciptaan. Kita lebih mulia daripada jin iblis. Kita bahkan lebih mulia dari malaikat. Kan malaikat disuruh bersujud kepada Adam. Kita ini mulia sekali. Masalahnya kita paham tidak kemuliaan kita. Kita engeh tidak kemuliaan kita. Kita mempertahankan tidak kemuliaan kita. Lalu menjaganya. Lalu mempraktekannya. Lalu menyebarkannya kepada orang lain. Kepada kehidupan ini. Kalau memang kita mengakui bahwa kita adalah makhluk yang mulia. Ciptaan Allah yang paling mulia. Nah, mulai dari situ. Visi misi setiap orang sebenarnya sama, tetapi pada praktek di lapangannya tidak bisa sama. Betul nggak? Sama seperti anak kita. Ya, anak kita 4 misalnya. Ada yang punya anak cukup banyak di sini? Ada punya anak 10? Nah, 9? Nggak ada ya. Kayaknya ikut KB semua nih. 8? Ada 8? 7? 6? Wah, kok kayaknya program KB berhasil nih. 5? 5? Nggak ada anak punya anak 5? 4? Oh, 4. Kayaknya kita harus kasih hadiah ke dia nih. Prestasi. Oh, siapa namanya, Kak? Namanya siapa? Iwan. Apa rahasianya kau punya anak 4? Doyan aja Pak Blaga. Ya, Kak Iwan ya, 4 coba. Pasti 4 ini kan beda-beda kan ya? Iya. Percaya. Ya, 4 orang ini 4 atau 3 atau 2 lah kita punya. Itu beda-beda kan? Beda, yang satu cengeng, yang satu rajin, yang satu disiplin, beda-beda. Ya manusia itu beda-beda, nggak ada yang sama diciptakan sama Allah. Berarti sama dengan kita semua nih. Kita semua nih nggak ada yang beda, nggak ada yang sama tugas-tugasnya. Saya diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa sedikit bicara, maka saya jadi pembicara. Tapi materi-materi saya tentang psikologi. Nah, Pak Rinov sama diberikan kemampuannya bicara, tapi materi beliau tentang marketing. Pak Ijul diberikan kemampuan kontraktor. Ya beda dengan saya. Saya nggak ngerti soal bangunan, adonan, semen, nggak ngerti saya. Ya kan? Beli ubin di mana yang bagus, mereknya apa, nggak ngerti. Beliau yang ngerti. Nggak sama di antara kita. Kenapa nggak sama? Ya itu sudah perintah Allah. Kalau sama, berhenti kehidupan ini. Karena tidak sama, kita semua saling berhubungan, kita semua saling melengkapi. Pak Ijul nanya ke saya, Pak Imam punten, ini anak saya bandel, ini gimana, ini gak mau sekolah. Nanyanya ke saya. Saya tanya, oh kenapa Pak, ini gak mau aja. Nah, saya kalau mau bangun rumah atau ada teman, Pak Ijul, sok ini punten, ini mau bangun rumah, gimana strukturnya segala macam, nanyanya ke beliau. Nah, kita akhirnya tidak pernah lepas dari kebutuhan kepada orang lain, satu sama lain. Kenapa begitu? Iya, itu sudah ciptaan Allah. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Dan aku ciptakan engkau bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan untuk bermusuhan. Ini yang sekarang terjadi pada bangsa kita. Bermusuhan. Dimunculkan perbedaan mazhab, perbedaan suku. Ya emang udah beda, nggak mungkin sama. Udah beda, jangan disama-samain. Kan begitu. Berbeda untuk saling mengenal. Setelah mengenal, saling menghormati. Ternyata di dalam perbedaan-perbedaan itu ada banyak persamaannya. Sama-sama Muslim, sama-sama orang Indonesia. Ya, nah sekarang kan yang terjadi tidak nih. Orang kemudian membanggakan
identitasnya masing-masing. Oh, saya yang paling baik. Saya orang ini, kamu orang ini, saya paling baik, kamu jelek. Oh, kan. Oh, jadi orang sensitif semuanya nih. Ya. Oh, membela ini, membela itu. Bermusuhan pada ayatnya. Padahal itu tidak ada dalam perintah Allah. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Untuk saling mengenali, berkenalan. Oh, begini ya. Oh, Sunda tuh begini. Oh, indah sekali. Oh, Jawa tuh begini. Oh, Muslim tuh begini. Oh, non-Muslim tuh begini. Oh, indah sekali. Ya kan? Kalau mau sama, Allah sudah ngomong. Kalau aku mau menjadikan semuanya ini satu, Allah mau dan bisa. Tapi Allah nggak mau. Karena kalau Allah mau, selesai. Kita udah nggak di dunia, di surga. Iya kan? Iya. Nah, sekarang ini kita saling berkenalan, perbedaan. Nah itu. Ya, nah kita dilatih persamaan itu ketika kita umroh, haji, tawaf, pakai ihram. Ya, mau kaya, mau pejabat, ihram semuanya, pakaian putih semuanya. Sama di depan Allah. Wa ma akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu itu bukan yang paling kaya, bukan yang paling berkuasa, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling viral, yang paling banyak followernya, bukan. Yang paling aku muliakan, yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Dan orang yang mengetahui siapa yang paling bertakwa, ya hanya Allah. Allah tidak pernah ngasih pengumuman. Allah hanya mengasih tanda-tanda orang bertakwa. Alladzi yang berbuat baik, yang menahan amarah, yang suka berderma, yunfikun amwalahum fisyarra wa dharra, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Itu tanda-tanda orang bertakwa. Tetapi tidak boleh orang mengklaim dirinya orang bertakwa. Itu biarlah menjadi rahasia keindahan Allah dengan hambanya dan keindahan di antara hamba-hambanya. Yang kita transaksikan adalah kebaikan-kebaikan. Gak punya rokok ya, saya beliin rokok ya. Ya, saya ada rokok, kamu punya